Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Magnet Rezeki, satu sama terhubung. Oke, makanya kenapa materi ini gitu kan, ini penting sekali gitu ya, dan Anda harus kasih materi ini kepada semua orang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali di Bincang Hikmah Magnet Rezeki yang hari ini tanggal 9, sebuah hari yang kembali dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dan isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan alhamdulillah hari ini kita mengisinya dengan ilmu terbaik insya Allah ya. Oke, semua dari mana aja ini ya? Saya tadi sudah lihat dari Lamongan, dari Surabaya, dari Bogor ya, kemudian dari Sumbar, luar biasa, dari Medan. Terima kasih semua yang sudah hadir dari berbagai wilayah. Saya juga tadi nampak ada kawan-kawan, rekan-rekan daripada Malaysia ya, juga Singapura yang alhamdulillah ikut bersama dengan kita nih sekarang nih ya. Ada juga dari Taiwan, subhanallah, alhamdulillah. Ya, ada juga dari Hong Kong tadi saya lihat ya. Alhamdulillah ya, ini Pahang, Malaysia hadir, alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu persoalan ya yang dimiliki oleh banyak orang ya. Yuk kita lihat materi kita pada kali ini berjudul Strategi Lunas Amanah ya, lunas hutang ya, menggunakan ilmu magnet rezeki dan ilmu emas ya. Tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga sesuai dengan materi kita kali ini, kita semua mendapatkan lunas amanah ya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan semoga kita belajar ini ya kita kirimkan pahalanya, seandainya ada pahalanya yang kita kirimkan kepada orang tua kita ya, mak bapak kita, ayah bunda kita, juga kepada bapak ibu mertua kita, pada anak-anak kita, pada guru-guru kita, pada para pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga kepada para ulama sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Bapak Ibu ya, hari ini kita akan bicara tentang hal yang very sensitif ya. Sensitif sekali ini bicara tentang lunas amanah, lunas hutang ya. Karena data menunjukkan bahwa jadi terima kasih yang sudah mengisi polling ini ya. Nah, maka yuk sama-sama kita jadikan lunas adalah dream. Siap ya? Tulis di komen. Lunas adalah dream saya ya. Nah, mungkin kalau Anda sudah mengikuti materi saya di kemarin ya, di resolusi cuma sekedar dream, tapi dijadikan sebagai goal ya. Goal adalah dream yang punya batas waktu ya. Mungkin mudah-mudahan insya Allah dream ini bismillah kita jadikan sebagai dream utama ya. Bismillah, insya Allah kita jadikan lunas amanah. Nah,
Lunas amanah ini gini teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena jadi dream, maka kalau udah lunas jangan nambah lagi dong. Yang sering terjadi itu kan lunas amanah yang A gitu, terus jadi nambah amanah yang B gitu kan. Kayaknya sih udah lunas amanah nih. Ya kalau udah lunas udah gitu ya. Jadi kita jadikan itu sebagai dream, hidup ya tanpa amanah berupa utang gitu ya. Jadi kita udah siap gitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tulis ya di komen ya, lunas amanah tahun 2021 ya. Nah, dalam ilmu magnet rezeki kita memiliki jurus disiplin kata ya yang mengganti kata hutang. Jadi kita udah lagi, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu baru ya bertemu dengan ilmu magnet rezeki, kok ngomongnya amanah sih gitu ya. Karena memang di magnet rezeki kita udah nggak punya utang lagi ya. Kita punya amanah ya. Waktu itu ceritanya begini sih. Waktu itu ada seorang yang datang ke saya. Ya, Pak Nas, hidup saya hancur gitu loh. Ya, dia tuh doa gitu kan, kalau di magnet rezeki itu kan kata-kata doa gitu kan. Apa yang kita ngegerentes, batin dan segala macam itu bagian dari doa gitu. Jadi harus hati-hati. Dia kok nggak hati-hati gitu loh. Ya, Pak Nas, hidup saya hancur gitu kan. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Wow, keren saya bilang gitu ya. Ada apa gitu kan? Iya Pak Nas gitu kan, saya tuh banyak utang Pak Nas gitu kan. Wow, dahsyat saya bilang gitu. Dia hancur, kemudian utang, saya keren, dahsyat gitu. Nah, ini berbeda doa gitu kan. Nah, makanya yuk sama-sama kita jadikan doa kita adalah doa yang dahsyat. Jadi dari awal kita sudah mempraktekkan ilmu magnet rezeki, bahwa kita udah nggak punya utang lagi, tapi kita punya amanah gitu ya. Bismillah insya Allah ya. Nah, kemudian akhirnya ya saya nggak usah cerita detail gitu ya, karena itu sudah saya ceritakan di banyak kesempatan ya. Tapi intinya kalau misalnya Anda masih baru di sini gitu ya, Pak Anas kok ngomongnya amanah sih ya, karena kita udah nggak mau lagi berdoa gitu ya. Jadi sebelum materi selesai Anda udah lunas, siap ya? Ya, karena udah diganti amanahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada seorang sahabat itu diajarkan gitu ya, doa ya untuk lunas amanah ini gitu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu ya dalam bincang hikmah sebelumnya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang udah ikut kemarin gitu, yang udah ikut minggu lalu gitu, apakah ini doanya sudah dibaca? Bismillah dong ya, dibaca. Karena penyakit-penyakit manusia ya, hal-hal yang menyebabkan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia itu gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, kemudian beban hutang dan penindasan orang. Maka hutang dan penindasan orang ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW itu di akhir. Nah, biasanya yang disebutkan di akhir itu yang paling besar gitu ya. Nah, bahkan bisa jadi beban hutang atau amanah inilah yang menyebabkan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, yuk bismillah. Artinya gini, kenapa saya sertakan ini dalam slide awal saya? Karena ternyata pelajaran tentang lunas amanah itu adalah pelajarannya Nabi gitu loh ya. Jadi kalau bicara tentang apakah Nabi ngajarin kita untuk melunasi amanah? Ya ini gitu kan. Ini kan diajarkan kita. Oke ya. Nah, ini dia. Wah, langsung gitu ya. Club gitu ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang. Nah, supaya rapi. Langsung jelek. Utang adalah kejahatan agama. Nah, loh ya. Jadi gini, teman-teman semua, kita harus gitu loh, ya. Kita kalau mau lunas amanah itu kita harus benar-benar tahu gitu loh. Ini sebenarnya kita hadapi apa sih gitu loh. Yang kita hadapi itu apa gitu. Karena banyak orang yang menganggap bahwa biasa aja gitu utang gitu loh. Hidup tanpa utang tuh kayak hidup tanpa garam gitu loh, kayak sayur tanpa garam. Hello gitu. Ya, jangan gitu dong gitu ya. Atau bahkan katanya kalau seandainya saya nggak punya utang itu Pak Nas gitu kan, saya itu nggak bersemangat gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Jangan gitu. Ini yang saya pelajari gitu kan dari guru saya Kiai Mufassir gitu ya. Ya saya menganggap beliau guru tapi mungkin beliau tidak menganggap saya murid gitu ya. Karena jauh sekali saya dari kualifikasi sebagai muridnya beliau. Nah, ini seperti yang saya pelajari dari Kiai Mufassir gitu kan, Ciomas Banten. Utang adalah kejahatan agama. Gitu ya. Harus paham itu, harus sadar gitu loh. Karena kalau kita nggak sadar-sadar gitu loh bahwa utang itu adalah atau amanah ya. Ini saya sebutkan utangnya supaya kalau saya sebutkan amanah adalah kejahatan agama jadinya kan nggak cakep gitu loh ya. Jadi secara bahasa langsung to the point gitu loh. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sadar gitu loh bahwa iya ya, kita sudah melakukan kejahatan gitu loh. Loh Pak Nas, bukankah dalam agama itu gitu? Bukankah dalam agama itu ada juga diatur tentang utang? Karena dia berpotensi gitu kan, punya kejahatan dalam sisi agama, maka diatur dengan ketat oleh agama. Ya, karena dia punya potensi gitu loh. Ya, misalnya nih gitu kan, bernafas gitu. Nggak ada aturannya gitu loh dalam agama, karena bernafas ya sesuatu yang taken for granted gitu, udah embedded gitu dalam kehidupan manusia dan nggak akan ada hal yang bagaimana di dalam urusan bernafas. Tapi dalam urusan utang piutang ini kan banyak potensinya gitu loh. Jadi kita bicara tentang potensi dosa. Jadi ada banyak
banyak sekali potensi dosa yang muncul dari hutang. Dan kita udah belajar dalam ilmu magnet rezeki bahwa ya kenapa kok rezeki kita nggak nambah-nambah, karena ada perisai. Ya, ada perisai rezeki. Nah, perisai rezeki itu adalah dosa, dan hutang adalah salah satunya. Ya, potensi riba. Saya nggak katakan riba, tapi ada potensi untuk riba gitu. Ya, kita udah banyak lah membahas tentang riba gitu ya. Sudah banyak masyarakat yang juga menyadarkan masyarakat tentang riba, tapi ada potensi di situ. Jadi kalau bicara utang gitu, itu tuh bicara tentang bagaimana dengan kredit Pak Nas. Iya, sama. Potensi ribanya ada gitu loh. Potensi riba. Saya nggak mengatakan semua utang ada ribanya, tapi gitu kan, berpotensi. Orang-orang yang memberikan pinjaman gitu kan, karena ada inflasi, dia pikir bahwa nggak adil dong kalau seandainya 3 tahun yang lalu kamu punya amanah kepada saya 1 juta, kemudian sekarang kamu bayar 1 juta. Itu ada potensi di situ, gitu ya. Nah, maka saya terapkan riba atau terapkan bunga kepada kamu karena ada inflasi. Nah, itu potensinya. Ya, sehingga akhirnya ya kalau seandainya dia berpotensi, sama seperti agama itu ngajarkan kita untuk apa? Ngajarkan kita untuk menjauhi zina gitu kan. Wala taqrabuz zina. Jadi bukan sekedar zinanya yang dilarang. Jadi ada juga yang mengatakan kan yang nggak diperbolehkan mendekati zinanya gitu. Jadi zinanya nggak dilarang. Kata siapa? Ada dalam surat 25 tuh, surat Al-Furqan ya. Akhir-akhir surat Al-Furqan itu ya, itu disebutkan tidak diperbolehkan untuk berzina. Jadi bukan hanya zinanya, tapi mendekati zinanya itu juga larang oleh agama. Kenapa? Karena ada potensi ke arah sana. Nah, begitu juga dengan utang. Utang dekat banget sama riba. Jadi hati-hati. Ya, kemudian juga potensi bohong, manipulasi. Yuk ngaku gitu. Udahlah kita ngaku aja deh gitu. Pada saat mungkin bank, kartu kredit atau apa nyampaikan ke kita gitu kan. Tolong yang ini disembunyikan, tolong yang ini gitu. Ya, kemarin tuh barusan aja gitu kan, saya pas nyampaikan materi gitu kan, ada karyawan saya gitu kan. Iya Pak Nas, dulu pada saat saya tuh ngajuin KPR gitu, itu dibilang gitu, jangan ngomong kalau ngontrak gitu, karena kalau kamu ngontrak, kalau kamu ngomong ngontrak gitu, nanti kamu nggak disetujui gitu, bilang aja tinggalnya di rumah mertua, kan udah jadi bohong gitu. Kemudian belum lagi yang menyesuaikan buku tabungan gitu kan, ngerapihin rapot, ya kan, rapot diri itu kan buku tabungan gitu kan, potensi bohong manipulasi, ya. Jadi kalau seandainya potensi ini gitu ya nggak ada gitu, waduh ya mungkin gitu ya, tapi kan ada potensi bohongnya. Kemudian juga potensi ingkar janji. Ini potensi ingkar janji. Jadi ya ingkar janji kan munafik. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sementara orang-orang yang munafik itu berada di keraknya api neraka gitu. Ya, jadi orang-orang yang berutang itu punya amanah itu kan ya, dia ya nanti ya tarsok gitu. Ya. Kemudian juga dia punya potensi kedengkian. Ini yang saya pelajari dari barusan aja kemarin saya pulang dari beliau, dari Kiai. Itu kata Kiai begini gitu ya, yang punya 2, ya punya 10 ditunjukin 10, itu aja udah dosa gitu. Jadi kita punya harta 10 ditunjukin ke orang lain 10, itu udah dosa gitu ya. Itu udah dosa. Kenapa dosa? Karena menimbulkan kedengkian. Karena nggak semua orang gitu, nggak semua orang siap untuk melihat orang yang gonta-ganti mobil gitu kan, gonta-ganti HP gitu kan, gonta-ganti yang lain-lain gitu loh ya. Belum semua orang sanggup gitu. Jadi saya juga belajar satu nikmat, satu dengki. Jadi ketika kenikmatan kita tunjukkan kepada orang lain, itu ada satu kedengkian yang muncul gitu. Jadi kalau kita punya harta 10 ditunjukkan ke orang lain 10, maka di situ ada potensi kedengkian. Ada orang yang nggak siap melihat harta kita. Nah, yang paling bagus bagaimana? Yang punyanya 10 ditunjukinnya 2 gitu loh. Punyanya 10 gitu, tapi ditunjukin orang-orang lihatnya, kok kamu kayaknya nggak punya duit gitu kan? Ya udah, nggak, emang saya nggak punya duit gitu. Padahal di bawah bantalnya banyak banget duitnya gitu. Ya, nah itu yang bagus kata Kiai gitu kan. Nah kalau utang, ya utang itu kebalikan gitu loh. Orang yang punya amanah itu, ya punyanya 2, ditunjukinnya 10 gitu loh. Dia nggak punya motor, tapi dia beli motor gitu. Ya, dia nggak punya motor dan nggak punya uangnya untuk beli motor. Terus kemudian akhirnya dia mencicil gitu loh. Kelihatannya sih oke-oke saja, fine-fine aja gitu. Tapi orang ngelihat dia bahwa dia punya motor, padahal nggak punya. Itu belum lunas gitu loh. Masih bunyi kredit gitu kan. Masih bunyi gitu. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf sekali gitu ya. Materi kita tujukan untuk ya apa ya? Ayo gitu kan, sadar ini ada kejahatan agama di sini gitu loh. Jangan ngutang lagi. Mbok ya jangan mau gitu, ya kan? Nah, kemudian potensi gurur. Gurur ini panjang angan-angan.
Ya, panjang angan-angannya ya kalau seandainya gitu loh, di atas kertas saya bisa bayar gitu. Padahal kan belum tentu umur nyampe gitu kan. Jadi ada gurur di situ. Gurur tuh panjang angan-angan. Seandainya saya hidup 2, 3, 4, 5 tahun lagi, pasti lunas ini amanah. Itu kan gurur. Dan kalau seandainya meninggal dunia bagaimana? Nah, ada lagi akhirnya potensi untuk menutupi kegururan dengan asuransi gitu. Asuransi juga potensi, itu nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Jadi ada potensi gurur yang nantinya akhirnya ya padahal sebenarnya hidup bisa jadi besok sudah meninggal dunia. Kemudian potensi hilang akal. Ya kan? Ini nggak boleh gitu. Jadi kalau kita hilang akal gitu, kita nggak sah sholat gitu loh. Kita tuh sholat itu sahnya itu kalau seandainya kita akalnya tuh nyampe gitu. Tapi kalau seandainya kita hilang akal gitu, ya dihitungnya gila dalam agama gitu. Gimana nggak gila gitu kan? Dia minjem gitu kan, minjem sama bank misalnya gitu ya, minjem sama bank yang katakanlah marginnya atau bunganya itu gitu kan, itu cuma 1%, 2% sebulan gitu ya, terus nggak lunas gitu. Pada saat nggak lunas gitu kan, akhirnya dia nggak sanggup, terus datang rentenir yang ngasih bunga 10%, 20% per bulan gitu. Kemudian dia pikir gitu ya udahlah yang ini gitu kan nggak ngasih gitu. Terus kemudian ngambillah dari rentenir. Ini udah hilang akal udah. Dan ini yang sering terjadi. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan akhirnya apa? Ya sebenarnya kan kalau seandainya kita marginnya sama gitu, itu kan gali lubang, tutup lubang. Tapi kalau marginnya udah lebih besar, itu kan gali lubang, ya gali sumur, tutup lubang gitu loh. Gali sumur, tutup lubang. Jadi hilang akal kita gitu ya. Berikutnya adalah potensi nggak bisa tidur. Potensi nggak tenang, potensi nggak bisa tidur. Dalam agama gitu ya, ketidaktenangan itu juga bagian dari dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang sudah jiwanya tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya sudah tenang. Yang nggak tenang nggak dipanggil sama Allah gitu. Ya, lunasin dulu utangnya, lunasin dulu amanahnya, baru tenang kamu hidup, gitu kan? Ya jadi bismillah ya, salat ini tuh untuk ngegedor kita gitu loh, bahwa ini ada kejahatan di sini. Dan ada potensi putus asa. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi orang-orang yang amanahnya belum kebayar, itu dia bilang lebih baik saya mati aja deh gitu. Dan udah banyak banget gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, kita harus sadar ini bahwa utang adalah kejahatan agama. Saya nggak mengatakan itu sebagai kejahatan negara gitu, enggak gitu ya. Ya negara masih oke-oke aja gitu ya. Tapi ya ini adalah potensi kejahatan agama. Yuk bismillah sama-sama kita rapihkan ya. Yang penting kita dong dulu, oke? Nah, sekarang bagaimana lunas amanah dengan ilmu MR, ya kan? Lunas amanah dengan ilmu MR. Pertama, ya, buka perisainya ya. Detailnya nanti silahkan Anda dengarkan di channel Telegram, oke? Perisai rezeki, sadari kesalahan dan dosa. Sadari dulu. Sadari, makanya kenapa materi ini saya masukkan di awal supaya apa? Supaya Anda sadar bahwa utang adalah kejahatan. Oke? Ya. Lunas amanah dengan magnet rezeki, pertama buka perisainya, sadari kesalahan dan dosa. Yang kedua adalah disiplin kata, ya, ganti hutang dengan amanah. Ya pokoknya Anda udah nggak punya utang lagi sekarang, siap, gitu ya. Kemudian jaga juga semua kata-kata, terutama kepada orang yang nagih gitu, ya, debt collector yang datang atau orang-orang yang memberikan amanah datang kepada kita, itu jangan hati-hati mulut kita gitu kan. Kadang-kadang tuh kita lebih galak daripada yang nagih gitu. Saya juga tahu kok harus dibayar gitu loh. Kenapa sih nggak bisa sabar? Itu. Ya, makanya jaga terumbu karang, jaga kemuliaan dan kebahagiaan, terutama pemberi amanah. Ya, pemberi amanah gitu ya. Ya, pemberi amanah, hutang kita gitu ya. Kadang-kadang kan banyak orang yang akhirnya ya udahlah amanahnya nggak lunas gitu. Terus terumbu karangnya nggak kejaga. Kemudian kickback, bantu orang. Ya, bantu orang sebanyak mungkin orang-orang yang kita bisa bantu. Karena gini, kita mau bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bantu orang. Apa yang kita bisa bantu gitu kan, dari yang mulai yang terkecil ya, ngerapihin halaman rumahnya orang gitu kan, motong rumputnya tetangga gitu kan, ngerapihin gitu ya. Kemudian berbuat baiklah gitu ya, sehingga akhirnya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Temani dengan Al-Qur'an. Ya, ini ilmu garpu utara. Jadi untuk melunasi amanah dengan MR itu nggak cukup dengan satu jurus gitu kan, tapi dengan berbagai macam jurus yang ada di magnet rezeki. Oke? Nah, teman-teman semuanya, ini saya nggak terlalu detail karena saya mau masuk ke dalam yang berikutnya, yaitu LOP, Law of Projection. Nah, untuk kita LOP-nya lunas amanah, itu mindsetnya mesti diperbaiki dulu gitu, supaya yang terpancar itu juga bagus. Oke? Yang terpancar itu bagus. Yang terpancar benar-benar lunas, maka perbaiki dulu mindset di dalam diri, termasuk tadi itu gitu kan, bahwa mindset utang adalah sebuah kejahatan agama, itu adalah sebuah mindset yang harus ditanam dalam gitu loh. Jadi pas Anda mau ngutang, mohon maaf ya, mau ngambil amanah lagi gitu, ini kejahatan agama nih gitu. Ya kalau kata kiai itu gini gitu kan, kenapa sih gitu kan masih ada dibolehkan celah untuk utang gitu
Dalam agama itu masih ada sedikit celah gitu. Ibaratnya kayak cerai. Cerai itu sebenarnya kan dibenci gitu. Cerai itu dibenci, nggak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada peluang gitu loh. Kalau seandainya memang udah nggak bisa dipertahankan gitu kan, daripada buat dosa yang lebih banyak. Ya, jadi cerai itu bukan opsi ideal. Oke? Cerai. Nah, sama dengan utang. Utang itu bukan opsi ideal. Daripada nyolong gitu. Daripada nyolong, nyuri, korupsi gitu. Ya korupsi lebih dahsyat lagi. Ya korupsi mah udah korupsi, suap gitu kan, meras gitu, itu lebih dahsyat lagi daripada ngutang. Ya udahlah, daripada begitu mendingan ngutang gitu. Jadi opsi yang nggak ideal gitu loh. Tapi hati-hati ya, dia berada di sebuah tempat yang bisa tergelincir. Oke? Nah, LOP itu dimulai dari perbaiki mindset. Mindsetnya apa? Perbaiki mindset. Pertama, amanah itu bukan persoalan sesaat, tapi persoalan mindset. Ini yang harus diselesaikan gitu loh. Ya, jadi mindset kita benerin dulu gitu. Karena dia bukan cuma sekedar persoalan. Kita bayar nih gitu kan, melunasi amanah itu tidak menyelesaikan persoalan. Pas kita bayar gitu kan amanah kita, itu nggak beres, enggak. Belum gitu. Ya, tapi mengubah pola pikir dan pola aksi itu adalah solusinya. Ya, misalnya nih, ya, ngeredit mobil gitu kan, terus lunas. Tapi karena pola pikir dia masih pola pikir yang pengen ngutang lagi gitu, akhirnya kan nggak selesai. Itu sederhananya begitu aja, gitu kan. Jadi melunasi amanahnya nggak cukup gitu untuk membuat kita bisa bebas gitu loh, bisa mati dengan tenang gitu loh. Ini kan corona bentar lagi datang, ya kan? Bukan bentar lagi, udah di tengah-tengah kehidupan kita gitu loh. Nah, terus kemudian kalau mati masih dalam keadaan berhutang bagaimana? Oke, masih punya amanah. Maka yuk kita ubah pola pikirnya sepanjang waktu. Nah begini, teman-teman semuanya, karena sepanjang waktu kita punya keinginan. Kita punya keinginan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ganti perabot, pengen memperbaiki pintu yang nggak bener gitu, pengen nambah kamar buat anak, pengen sekolah anak yang lebih bagus gitu, pengen makanan sesekali yang berubah gitu, pengen jalan-jalan, pengen keluar negeri gitu kan, pengen bisnis baru gitu, pengen. Jadi kita tuh sepanjang waktu itu kita punya keinginan. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mau terwujud atau tidak? Pasti pengen terwujud. Karena manusia dikasih gitu kan keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan apa-apa yang ada dalam angan-angannya gitu kan. Nah, untuk mewujudkannya cuma dua caranya, nggak ada yang lain. Cuma dua caranya, utang atau cash. Udah itu aja kan. Nah, jadi sepanjang kita nggak ngubah nih gitu kan, bahwa kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan dan kemauan harus cash, itu nggak selesai. Karena setiap ada keinginan, akhirnya ngutang lagi. Ada keinginan, ngutang lagi. Ada keinginan, ngutang lagi. Ya, akhirnya nambah amanah, kagak beres-beres gitu loh. Oke? Nah, jadi cuma ada dua cara. Hutang atau cash. Maka cuma ada dua kehidupan. Pola hidup amanah atau pola hidup cash. Dan manusia kan dibagi dua aja. Satu yang punya amanah, 81%. Yang nggak punya amanah, 19%. Dan itu pun, ya, 17%-nya gitu kan, baru lunas. Lunas gitu kan, baru lunas tuh. Ya, belum tentu ketika ada keinginan baru, ya, mana sih tadi ya, yang slide kita, bukan slide tadi, ini kita tadi, ya, yang ini gitu ya, ya, nah ini kan, nah, jadi 17% itu masih kuning loh, masih kuning tuh 17%, pernah. Jadi kalau udah pernah, berarti dia pernah menikmati lezatnya beramanah. 17% ini masih kuning. Tapi saat ini saya sudah free dari amanah. Free ini masih kuning. Oke? Nah, kalau seandainya mindset yang nggak diubah, yang 17% balik lagi gitu loh. Balik lagi jadi yang di atasnya itu. Yang benar itu yang 2% itu, yang aman banget hidup. Katakanlah dari 17% itu setengahnya aja, berarti 9%. Berarti manusia gitu kan cuma terbagi dua. 90% punya mindset hutang, punya mindset merah, ya kan? 90% nih gitu ya. Ini saya perkirakan gitu ya. Mana nih? Ya, perkirakan yang ini 90% manusia. Yang ini cuma 10%. Nah, sekarang Anda mau golongan yang mana? Ya kan? Anda mau golongan yang mana? Dan saya berharap dengan materi ini gitu, kita udah sadar bahwa saya nggak mau jadi kelompok 90%. Oke, makanya kenapa materi ini gitu kan, ini penting sekali gitu ya, dan Anda harus kasih materi ini kepada semua orang gitu ya, supaya 90% ini bisa kita kurangi gitu loh, ya kan, minimal banget, jadi tinggal kebalik gitu ya, kebalik jadinya yang 90 gitu kan, yang ini tinggal 10 gitu, harusnya kan gitu. Oke ya, bismillah ya, sama-sama kita berusaha mewujudkannya ya. Nah, jadi polanya cash, ini pola ya yang harus kita lakukan. Ya, polanya cash, bertekad kuat untuk mengganti gaya hidup menjadi cash, udah gak ada yang lain. Mau beli mobil baru cash, motor baru cash, ya kan, atau motor second cash,
Ya, mau beli gadget cash, nggak ada tuh kredit, nggak ada tuh ceritanya gitu, cash. Kalau nggak bisa beli iPhone ya Android gitu kan, ya. Mau beli laptop kalau nggak bisa yang 10 juta ya yang 2 juta, ya kan? Yang 2 juta gitu kan, nggak bisa yang 1 juta. Kalau memang ada laptop yang 1 juta, dicari di Shopee, Tokopedia pasti ada, yang second gitu loh. Tapi itu kan nantinya gampang rusak. Udah pokoknya kalau begitu jangan beli gitu. Kalau memang nggak punya uangnya, jangan dibeli. Karena hanya ini yang bisa memutus mata rantai. Lah terus Pak Nas, nanti Bang hidupnya bagaimana? Terserah Bang, saya yakin bisa hidup gitu. Cuma kan sekarang pertanyaannya adalah kita nih mau mati besok, gitu loh. Besok kita mau mati, terus kemudian kalau amanah tuh gimana gitu loh. Ya masih punya amanah, terus kemudian siapa yang mau menyelesaikan? Ahli waris kita, itu semua ngutang juga gitu. Iya kan? Kalau dulu masih mending gitu loh, ahli waris gitu masih bisa punya amanah, masih punya harta gitu. Sekarang ini masya Allah. Ya, yuk sama-sama kita bertekad kuat gitu. Pokoknya ada apa-apa cash gitu. Ya, pokoknya mau beli cash, nggak ada tuh cerita gitu kan. Ya, saya mau mulai bisnis dengan ngutang dulu. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah gitu loh. Karena ngutang itu sesuatu yang pasti harus dibayar. Sementara bisnis belum tentu untung. Lah, Anda menggantikan gitu kan, memodali Anda dengan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang nggak pasti. Ya, itu hilang akalnya di situ, hilang akalnya gitu loh. Ya, yuk sama-sama bismillah ya. Kalau belum mencapai ini it's okay, kita juga sama-sama. Saya juga pernah minus 21 miliar. Bagaimana bisa beli Pak Nas sementara uangnya belum ada gitu. Uangnya belum ada ya sebenarnya tahan dulu gitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa ditahan, satu, jual aset yang nggak produktif. Pakai dijual, kulkas kayak dijual. Tapi kulkas Pak Nas nanti kita nggak bisa makan gitu. Ya udah beli warteg apa gitu kan. Ya, apalagi gitu kan mungkin ada bangku taman kagak kepake, jual gitu. Ya, mungkin pot bunga gitu kan isinya janda bolong gitu kan, buang gitu kan. Jual gitu loh, ya. Mungkin ada ya apalagi gitu ya, jual aset yang tidak produktif. Kita udah nggak perlu itu, gitu kan. Hidup minimalism, ya kan. Baca tuh gitu kan, Marie Kondo ya. Pokoknya hidup udah nggak pakai fasilitas macam-macam. Udah. Sekarang ini kan kita bisa menikmati apapun walaupun nggak punya, gitu kan. Kita bisa naik Grab kok, ya. Kita bisa naik apalagi gitu kan. Kita bisa bisa macam-macam gitu walaupun kita nggak punya. Oke? Matikan gaya hidup. Udah nggak usah punya gaya hidup deh, gitu kan. Udahlah, dulu kita punya tas Hermes gitu kan. Ya, matikan gaya hidup. Saya pada saat itu pernah saya antarkan seorang yang punya amanah 70 miliar gitu kan ke kiai gitu. Kata kiai, kamu mesti mati 4 kali dulu baru bisa hidup. Kata kiai gitu. Dalam hati saya mati 4 kali baru bisa hidup gitu. Ternyata matinya mati 4, ya kan. Pertama mati merah kata kiai. Mati hijau, mati putih, mati hitam gitu. Nah, mati merah itu apa? Mati merah itu matikan semua kemarahan kepada siapapun, kata kiai begitu. Matikan semua kemarahan. Ya, kemarahan kita terhadap orang yang kasih amanah, kemarahan kita kepada orang yang menipu kita, kemarahan kepada ya keluarga kita yang nggak mensupport kita, matikan kemarahan kita kepada pemerintah. No, nggak ada udah. Merah, mati merah. Mati hijau, gaya hidup. Yang tadinya pakai baju yang bagus, ganti semuanya, ya kan? Udahlah gitu kan, buang itu gengsi. Ya, kalau memang harus ditinggalin ini rumah, hijrah, ya kan? Hijrah ke kolong gunung sana nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya mati hijau, gaya hidup. Yang tadinya sekolah anak-anak di SDIT gitu kan, tempat yang mahal, udahlah nggak usah sekolah, homeschooling aja udah, ya kan? Matikan gaya hidup, oke? Yang ketiga, mati hitam. Mati hitam itu adalah dendam. Nah, ini dendam kesumat itu, ya. Kemudian juga keserakahan, yang kita pengen harta waris yang lebih banyak daripada keluarga-keluarga kita dan seterusnya, itu mati hitam. Mati putih itu ya sering-sering berpuasa, ya nggak usah makan gitu. Mati putih itu nggak usah makan gitu. Matikan gaya hidup, oke? Gunakan jurus kerangkeng uang. Mungkin Anda sudah dengarkan di Telegram. Gunakan jurus kerangkeng uang, itu jurus powerful banget, bisa menyelamatkan puluhan ratusan juta. Uang saya terselamatkan ratusan juta dari jurus ini saja. Jurus kerangkeng uang, gitu ya. Bener ya, banyak banget gitu kan uang saya terselamatkan ratusan juta, mungkin nyampe miliaran kayaknya ya. Itu selamat gara-gara kerangkeng uang. Berikutnya adalah bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah gitu. Ya, bekerja lebih keras mau gimana lagi gitu kan. Tapi Pak Nas, ilmu magnet rezeki katanya duduk diam rezeki datang sendiri. Iya gitu. Itu ilmu spiritualnya. Ilmu fisiknya kita harus ya melihat dan memperhatikan peluang. 96% itu ilmu magnet rezeki dipakai. 4% bekerja lebih keras. Bukan sebagai bagian dari itu, gara-gara bekerja lebih keras maka saya dapat uang, dapat rezeki gitu, bukan. Tapi karena ya bekerja adalah ibadah gitu. Oke, rapikan niatnya. Berikutnya adalah mulailah menabung. Gitu ya. Walah Pak Nas, masih ada amanah mimpi nabung. Loh, iya memang.
Karena suatu saat nanti Anda akan punya kebutuhan lagi, Anda akan punya keinginan lagi, need and wants. Need itu primer, sekunder, wants itu tersier, yang kita nambah-nambah. Nah, artinya sepanjang kita masih hidup, kita masih punya keinginan, masih punya kebutuhan. Maka ya nabung dong. Mulai menabung, oke? Nah, saya masuk nih, kan materi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dengan ya ilmu MR dan emas. Nah, sekarang saya nggak banyak ngomongin tentang menabung dengan emas, ya, karena sebenarnya udah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Cuma sekarang saya mau bandingkan gaya hidup. Satu, gaya hidup orang yang nggak tobat, gaya hidup orang yang tidak tobat dan tidak menabung. Udahlah nggak tobat, nggak tahu kalau hutang itu kejahatan agama, kemudian tidak menabung juga, gitu. Orang yang kedua, tobat tapi nggak nabung. Gitu ya, dia cuma sekedar oke, gitu kan, saya udah tobat Pak Nas, ya Pak Nas, gitu kan, saya tobatan nasuha Pak Nas, tapi dia nggak nabung, oke? Berikutnya, tobat tapi menabungnya dengan rupiah, ya, menabungnya dengan rupiah. Rupiah oke ya, kita harus mencintai rupiah gitu loh, ya. Nah, rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka Anda harus nabung, cuma Anda harus menggunakan rupiah. Tapi kalau untuk nabung, coba deh, ya, tobat dan menabungnya dengan emas, gitu. Nah, untuk memudahkan ini, gitu ya, coba kita lihat grafik dan contoh berikut ini, oke? Saya lihat contohnya ini ya. Jadi gini, ini orang yang pertama. Orang yang pertama ini adalah orang yang dia nggak tobat dan nggak nabung gitu loh. Nggak tobat, dia nggak nabung. Ini orang yang pertama. Apa yang terjadi? Masa depannya tuh akan ya madesu, ya, masa depan nggak bagus, ya kan? Jadi akhirnya ini gap antara ya gap nih. Hidupnya akhirnya tidak bagus. Ini orang-orang yang nggak tobat. Jadi kalau seandainya Anda masih di sini Pak Nas, oke, sekarang saya berada di sini nomor 1 nih Pak Nas, gitu kan? Ini kan sama-sama orang-orang mulainya dari sini semua, ya kan? Startnya dari sini, kita semua belajar sekarang hari ini. Tapi, gitu kan? Kalau Anda polanya nggak berubah, maka akan seperti ini. Ya, oh sorry, yang merah ini, nomor 1 ini yang merah, sorry, ya, nomor 1 yang merah. Tobat dan nggak nabung, oke? Untuk orang yang kedua, tobat tapi tidak nabung, nih. Yang kedua, tobat tapi nggak nabung, tobat tapi nggak nabung, ya udah kayak gini gitu loh. Kualitas hidupnya terus akan makin menurun, ya, oke. Nah, jadi ini yang gapnya paling dalam ini adalah orang yang nggak tobat dan nggak nabung, ya ini kayak gini, ya. Nah, ini orang yang tobat dan nabung, tobat tapi tidak menabung. Nah, kemudian yang ketiga, ini tobat tapi menabungnya pakai rupiah, ya, boleh-boleh aja menabung pakai rupiah, insya Allah selamat dia, ya, nabung, gitu kan, tapi pakai rupiah, ya. Nah, orang-orang yang tobat dan nabungnya pakai rupiah, ini yang pola keempat, gitu ya. Nah, maka kita akan jadi orang yang seperti ini, siap ya. Jadi dia tuh akhirnya meningkat, ya, sehingga akhirnya dia bisa yang namanya ya mengatasi kualitas hidupnya, ya kan, mengatasi. Jadi dia ada di atas, ya, mengatasi kualitas hidup yang katanya gitu kan, kualitas hidup. Harga-harga makin naik, ya kan? Ya harga makin naik tergantung dengan apa. Ya kalau dengan emas harga nggak ada yang naik kok, gitu. Oke, nah jadi sekarang pertanyaannya adalah Anda mau jadi orang yang mana? Orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Pastinya Anda akan pilih menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang bertobat dan nabung dengan emas. Oke, nah contohnya begini, ini saya kasih contoh ya. Ini ada orang yang dia punya amanah, ya kan? Dia punya amanah, amanahnya dia berapa? Nggak banyak, 20 juta aja gitu kan? 20 juta. Gajinya dia, ya kan? 4 juta. Oke, gajinya dia 4 juta. Sebenarnya cuma 5 kali gaji nih, gitu kan? 5 kali gaji, ya. Nah, gaya hidupnya tetap nih, ya. Kalau gaya hidupnya tetap, ya kan? Gaya hidup tetap, maka dia minus 6 juta. Ya, gaya hidup dia tetap nih, dia nggak berubah, dia nggak mati, nggak 4 kali mati gitu loh, ya kan? Akhirnya gaya hidup dia tetap gaya, tetap pengen dilihat orang, tetap pengen. Ya akhirnya sebenarnya gaya hidup dia tuh mencelakakan dia, mohon maaf ya bahasanya, ya. Gaya hidupnya itu nggak membuat dia bisa selamat gitu loh dalam kehidupan, oke? Minus 6 juta, ini gaya hidupnya. Kalau dia tetap, tapi kalau gaya hidup dia ubah, maka ya dia akhirnya ya cuma minusnya itu cuma 3 juta, oke? Jadi gaya hidup yang dia berubah. Yang kalau dia nggak berubah, gaya hidupnya minus 6 juta. Kalau gaya hidup berubah, cuma minusnya 3 juta. Artinya dia bisa nabung nih 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah per bulan. Sebenarnya secara teori, secara matematik akan selesai dalam 20 bulan toh, ya kan? Kalau seandainya dia punya amanah sekian, ya, dia akan selesai dalam 20 bulan gitu loh, beres 20 bulan gitu kan. Tapi dengan dinar ya, dengan dinar atau emas, insya Allah akan selesai dalam waktu yang lebih cepat. Ini maksimal 12 bulan. Gitu, maksimal 12 bulan. Loh, Pak Nas dapat dari mana ini data ya? Gini aja deh, kalau Anda nggak percaya, buktikan sendiri, gitu ya. Buktikan sendiri, maksimal insya Allah dalam waktu
Ya, 12 bulan itu maksimal. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan. Ya, itu selesai. Maka gaya hidup diubah, tobat, ya, sadar semuanya. Terus kemudian akhirnya dia mulai nabung dengan emas dan dinar. Nah, ini saya buat grafik seperti ini. Oke, ini orang yang dia amanahnya kan 20 juta tadi kan? Ya kan? Amanahnya 20 juta. Oke, terus kemudian ini 0 nih. Kemudian ya dia nabung nih. Nabung, ini nabungnya pakai rupiah nih. Nabung pakai rupiah, ya kan? Nabung pakai rupiah dalam 20 bulan selesai. Oke? Nabung pakai rupiah. Ini orang yang pakai rupiah. Oke? Saya tulis ya di sini, dia nabungnya pakai rupiah. Bagus nabung pakai rupiah. Kemudian ya, ini orang yang nggak mengubah gaya hidup. Ini gaya hidup tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ini gaya hidup orang yang nggak berubah. Gaya hidupnya gimana akhirnya? Dia terus turun. Nah, ini gap ya. Sorry. Ini gap ya. Dari sini ke sini, ini gap antara impian dia untuk lunas amanah dengan realita kehidupan dia. Kalau dia nggak ngubah. Oke? Nah, sementara orang-orang yang nabungnya pakai dinar, ya, ini akhirnya jadinya seperti ini. Gitu. Di ya 12 bulan mungkin, itu paling maksimal 12 bulan, ya. Nggak usah percaya saya, buktikan aja, ya. Buktikan aja. Itu dalam 12 bulan atau kurang, dia akan melunasi amanahnya. Dan setelah itu, akhirnya karena gaya hidup dia itu terus begitu, gaya hidup cash, kemudian dia tahu bahwa hutang adalah kejahatan, kemudian akhirnya ya dia akan meningkat dan ini dia akan berjaya. Ya, akhirnya dia punya aset nih, ya. Ini uang mau diapain nih, ya kan? Uang akhirnya berlebih. Dan orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini hanya 5% manusia. Oke? Nah, hanya 5% manusia. Orang yang banyak yang 95% itu yang ini. Anda mau yang mana? Oke? Pastinya Anda mau yang ini, orang yang keempat. Bismillah ya. Insya Allah perlu waktu, tapi yakin ya. Perlu waktu tapi yakin bahwa ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Begini. Dinar atau emas bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi ada nilai keberkahan yang membantu mempercepat nih. Ada kata-kata kunci di sini ya, mempercepat penyelesaian amanah. Karena kita tahu kan, dekat pada Allah 1 langkah, maka Allah akan mendekat dengan 1000 langkah. Kita dekat nih dengan Allah kan, karena amanah adalah dosa. Kita berserius gitu kan untuk menghilangkan dari dosa, maka ada Allah dong, ada Allah, apalagi gitu kan, kita pakai emas. Oke? Nah, emas terbaik itu apa? Emas terbaik itu adalah yang spreadnya paling rendah dan desainnya terbaik. Wah, ini bukan iklan ya, tapi memang materinya begini gitu. Oke? Nah, jadi gini, spread rendah itu apa sih Pak Nas? Spread itu adalah ya, mungkin kita selama ini nggak pernah sadar bahwa setiap barang itu ada spreadnya, selisih antara beli dan jual kembali, ya kan? Misalnya ketika kita beli mobil, hari ini beli gitu kan, seminggu ke depan kita jual kembali, pasti turun dong harganya. Itu namanya spread ya. Nah, spreadnya itu harus yang paling rendah ya. Misalnya Toyota nih ya, mohon maaf ya saya bandingkan. Ini sih kaitannya dengan bukan ngebandingin merek ya, tapi realita di lapangan. Kenapa orang nggak mau beli Wuling misalnya gitu kan? Karena jual kembalinya itu jatuh. Nah, sementara kalau Toyota atau Honda atau yang merek-merek yang kuat ya, itu dia kuat gitu, spreadnya rendah. Nah, ini spreadnya tinggi nih. Ya, yang ini spreadnya rendah, maka secara logika pilihlah emas yang punya spread rendah. Saya punya datanya. Ini datanya ya. Jadi LM Antam itu spreadnya 9,16, Lotus Arci 7,9, EOA 3,27, emas Gemini 7,5, dinar. Nah, dinar Antam itu 15,8, dinar Galeri ya. Jadi dinar Galeri itu Pegadaian 14,7, dinar Public Gold itu juga ada, itu spreadnya 10%. Nah, dinar KR itu yang pecahannya 1 dinar itu 4,5. Tapi kalau yang pecahannya 2 dinar itu cuma 3,5%. Tapi kalau masuk ke dinar club gitu, kalau masuk ke dinar club itu spreadnya 0%. Gitu, itu yang maksud saya, cari yang paling rendah spreadnya. Oke? Cari yang paling rendah. Berarti yang paling rendah yang mana? Itu dinar KR ya, dinar KR club. Itu kalau seandainya kita mau yang paling rendah. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang desainnya terbaik. Kenapa sih Pak Nas? Desain itu harus terbaik supaya kita sayang mau jual kembali. Gitu. Pas mau jual kembali, aduh sayang banget ya gitu ya, sayang banget nih gitu kalau seandainya saya jual lagi gitu ya, kan sayang banget gitu kalau seandainya saya jual lagi sering. Kalau mau saya jual lagi tuh, aduh rasanya tuh sayang. Makanya yang paling bagus itu, kenapa sih mohon maaf ya, kenapa sih emas perhiasan itu lebih baik daripada emas batangan?
Ya kan? Karena sayang, mau dijual tuh sayang, makanya emas perhiasan lebih bagus. Nah, kita di Magnet Rezeki itu menerbitkan emas perhiasan, ya kan? Emas perhiasan kita seperti ini gitu loh, dengan desain yang kalau seandainya kita udah pegang tuh rasanya udah nggak mau dijual lagi gitu. Itu yang paling bagus. Misalnya nih, Anda mau nabung, kalau nabung rupiah ya. Nabung rupiah itu kalau bisa yang jangan ada ATM-nya. Ya kan, kenapa? Karena kalau ada ATM-nya gampang diambil kan gitu. Itu kan logikanya. Nah begitu juga dengan emas. Kalau emasnya itu indah, cakep gitu kan, sehingga akhirnya Anda tuh nggak mau jual gitu. Nah pas nggak mau jual tuh ketahannya lebih lama lah harta Anda. Oke? Jadi kalau mindset Anda udah berubah gitu kan, kemudian Anda sudah punya emas, subhanallah ya. So teman-teman semuanya ya, itu adalah caranya. Terus kemudian Pak Nas, amanah yang terlanjur bagaimana Pak Nas? Dulu tuh udah terlanjur. Oke, satu, berani hadapi. Berani menghadapi, ya hadapi, mau gimana lagi, ya Bismillah, berani aja gitu. Ya saya juga menghadapi debt collector, datang berjilid-jilid gitu kan, berjilid-jilid ya, kemudian juga saya digugat di pengadilan, saya dilaporkan polisi, ya Bismillah aja, ya temani pakai garpu talah, ya berani hadapi. Yang berikut adalah rendahkan diri kita di hadapan dia, mau gimana lagi. Siapkan mental jika dihina, jangan marah. Uang kita dulu terima duitnya kok, sekarang marah. Jangan dong. Siapkan mental jika dihina. Iya memang saya salah. Pakai jurus garis kebenaran. Oke? Berikutnya, buat komitmen dengan jujur. Buat komitmen. Datangi, Pak mohon maaf sekarang saya nggak punya uangnya. Gitu. Saya nggak punya uangnya sekarang. Tapi saya berkomitmen Pak. Gitu kan. Doakan saya. Mudah-mudahan gitu kan. Perkiraan saya lebih kurangnya 20 bulan lagi baru selesai Pak. Gitu. Waduh 20 bulan kelamaan gitu kan. Ya mohon maaf Pak. Saya memang salah Pak. Mohon maaf Pak. Gitu aja udah. Mau gimana lagi? Oke, buat komitmen dengan jujur, jangan juga mohon maaf Pak, gitu kan, saya belum punya uangnya. Kapan bisa dibayar? Bulan depan Pak. Padahal kita tahu kalau bulan depan nggak punya duit, gitu loh. Itu nggak jujur namanya. Ya kalau bilang 20 bulan, bilang 20 bulan lagi. Ya, bilang 20 bulan lagi. Mohon maaf Pak, saya salah. Udah ngaku aja. Oke, buat komitmen dengan jujur, jangan terlalu pede. Pede. Kalau misalnya nih kita rencana dapat uang bulan depan gitu kan, janjiin ke orang 4 bulan lagi gitu. Lebih baik kita janji panjang, realisasinya cepat daripada janji cepat, realisasinya lama. Oke? Berikutnya tulis. Buat tulisan dong. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nasrullah, ya kan? KTP gitu kan. Tulis KTP-nya gitu kan. Kemudian tempat tanggal lahir, ya supaya jelas Nasrullah yang mana gitu kan. Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut. 1. Mengakui amanah sebesar 20 juta. 2. Gitu kan, berkomitmen untuk menyelesaikannya selambat-lambatnya pada tanggal gitu 20 bulan lagi gitu kan. Yang ketiga gitu kan, ya saya berdoa, ya apalah terserah mau tulis apa dalam perjanjian, tanda tangan dalam materai, nggak apa-apa sekarang materainya 10.000, tanda tangan di materai, kasih ke beliau, kasih ke orang yang punya amanah, ya yang memberikan amanah kepada Anda, kasih. Oke? Jangan lari, kasih aja udah. Oke? Muliakan dan doakan dengan sungguh-sungguh pemberi amanah itu. Jadi pas pulang udah, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, bahagiakan. Terus dalam tahajud Anda, doakan itu orang. Ya Allah muliakan dia, ya Allah dia udah kasih rezeki sama saya, ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan kebaikan kepada beliau. Terus doakan. Berikan kapok. Nggak buat amanah baru. Jadi sepanjang masa 20 bulan itu ya Anda nggak boleh nyetak ya obligasi gitu loh. Nggak boleh buat amanah baru. Tahu-tahu dalam waktu 20 bulan gitu kan, Anda beli HP gitu. Anda beli motor baru karena Anda ngutang sama orang lain gitu. Itu kan menyakiti gitu kan si pemberi amanah yang awal. Jadi kapok deh, nggak buat amanah selama 20 bulan itu nggak boleh. Tunda semua keinginan Anda hingga lunas. Oke? Tunda semua ya keinginan Anda hingga lunas. Jadi kalau belum lunas ya oke, Anda tertawan, Anda terpenjara gitu loh. Terpenjara dengan amanah Anda. Ya, mau gimana lagi? Gitu kan? Anda harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan, buktikan kepada orang itu sampai kemudian lunas. Oke? Sip, bismillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya bagi yang belum bisa menerimanya. Doa aja banyak-banyak kepada Allah. Terus kemudian juga ulangi lagi materi ini. Materi ini akan terus saya simpan di Facebook. Mudah-mudahan kalau seandainya bagus kualitasnya bisa saya upload ke YouTube juga. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi teman bagi Anda. Ya insya Allah untuk melunasi amanah Anda. Silakan kalau seandainya Anda mau bertanya ya. Mohon maaf tadi sudah ada yang bertanya-tanya tapi saya belum sempat jawab karena saya mau selesaikan dulu materi saya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada alhamdulillah ya. Kalau nggak ada alhamdulillah. Seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ya, mesti ditulis ya, Al-Baqarah ayat 282. Ada ditulis dan ada saksinya. Enggak apa-apa buat komitmen ya. Pak Nas,
saya punya amanah di bank, saya akan membayar dengan melunasi. Tapi bank tidak bisa karena belum ada sistem di banknya. Bagaimana menghadapinya? Maksudnya sistemnya gimana ya? Ya ngomong aja udah, Pak, nah saya mau apa bank gitu kan, saya mau melunasi nih gitu kan. Cuma kan kadang-kadang gitu, bank itu pengennya nggak lunas gitu ya. Jadi kan bank kan jualannya jualan uang. Maka dia berharap bahwa uangnya dia terus bisa berkembang gitu. Dengan dilunasi ya sebenarnya bank dirugikan. Ya udahlah kita nauin aja gitu, itu logikanya bank gitu kan. Ya udah kalau udah minjem sama bank, ya tinggal kita doain aja banknya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita lunasi di waktunya pelunasan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita doa sama-sama deh kalau begitu ya. Alhamdulillah selesai gitu kan materi saya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi kita. Yuk sama-sama kita baca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasl wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasl wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasl wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasl wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oh ya, tadi ada yang nanya, Pak Nas kalau beli dinar itu di mana sih? Sebentar ya, saya tulis yang mau beli dinar itu langsung aja ke sini www.dinarkr.com ya. Jadi dinar kita bukan dinar mata uang ya, nggak boleh jadikan mata uang itu ya. Tapi dinar kita adalah dinar perhiasan ya. Kenapa disebut dinar? Karena satuannya ya, satuannya tuh ada yang 4,25, ada yang 4,44. Nah kita pilih yang 4,25 sesuai dengan Antam ya. Jadi Antam juga mengeluarkan dinar ya. Coba kita lihat ya, Antam mengeluarkan dinar ya. Saya lihat di sini. Jadi Antam juga mengeluarkan dinar. Nah, ini di logamulia.com ya. Jadi logamulia.com ini harga hari ini 945. Oh, naik 5.000 dari kemarin ya. Nah, di sini ada produk lain ya, produk lain. Nah, produk lain itu apa? Tuh, ada dinar dan dirham ya kan? Nih. Ya, jadi dinar dan dirham, koin dinar dan dirhamnya si Antam ya. Yuk kita lihat selengkapnya. Klik. Nah, pas selengkapnya, nah ini dia ya. Oh sorry. Nah ini adalah produk-produk dinar dari Antam. Bagus-bagus ya. Bagus banget ya. Indah gitu ya. Nah ini yang 22 karat ya. Yang ini dong 22 karat. Yang bawahnya ini yang 24 karat ya. Yang ini 24 karat ya. 24 karat yang ini. Ini ada 2 dinar, 1 dinar, setengah dinar, seperempat dinar. Ya kita ngikut aja, ngikut Antam ya kan. Kemudian yang ini yang dirham. Yang dirham ya, yang ini yang dirham. Nah kalau kita nggak memproduksi dirham, oke? Nah, so teman-teman semuanya ya, Bismillah ya, Insya Allah. Kenapa tujuannya sekali lagi? Kenapa kok ada dinar? Ya, karena tabungan yang paling bagus itu yang desainnya kita suka, sehingga kita nggak mau menjualnya kembali gitu ya. Ini dalam kemasan seperti ini yang 2 dinar ya, ya indah banget yang 2 dinar ini ya, seperti ini ya. Sorry. Ada yang, nah ini dia.
seperti ini susunannya ya. Oke teman-teman, yang ini yang setengah dinar, ini yang setengah dinar ya, kemudian ini yang 1 dinar ya. Bismillah ya. Jadi yang mau silahkan ke website yang sudah saya tuliskan di depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda di dunia dan di akhirat. Saya Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki. Satu sama terhubung.